Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan peradaban Islam masa Daulah Umayyah di Damaskus. Tujuan pembelajaran: menganalisis sejarah berdiri Daulah Umayyah. Yang kedua, menganalisis kekhalifahan Daulah Umayyah. Yang ketiga, menganalisis perkembangan peradaban Islam masa Daulah Umayyah. Sejarah berdiri Dinasti Umayyah. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Selanjutnya, latar belakang berdiri Dinasti Umayyah. Yang pertama, wafatnya Utsman bin Affan. Di sini, Muawiyah tidak puas dengan keputusan Ali bin Abi Thalib dalam mengusut tuntas kasus terbunuhnya Utsman. Perselisihan ini berakhir pada Perang Jamal. Dengan berakhirnya Perang Jamal, perselisihan antara Muawiyah dan Ali belum juga selesai, sampailah kepada peperangan Siffin. Dan pada peperangan Siffin ini terjadilah peristiwa tahkim yang berujung pada Amul Jamaah. Selanjutnya, anak-anak ibu bisa menyaksikan video tentang peperangan Siffin, peristiwa tahkim, dan peristiwa Amul Jamaah. Selamat menyaksikan. Perang Siffin. Pada tahun 37 Hijriah terjadilah apa yang dinamakan peperangan yang terkenal, yaitu peperangan Siffin. Perang Siffin adalah peperangan sesama muslim antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah di suatu tempat yang bernama Siffin. Peperangan ini termasuk peperangan yang besar, terbukti dengan banyaknya korban di pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu 25.000 meninggal dan di pihak Muawiyah sebanyak 45.000 orang. Dalam peperangan ini membuat hampir semua pasukan Muawiyah lari berhamburan. Akan tetapi pihak Muawiyah melakukan siasat, yaitu meminta penghentian peperangan dengan cara tahkim. Mereka mengikatkan mushaf Al-Quran di ujung tombak mereka dan mengacungkannya ke atas sambil meneriakkan penghentian peperangan atas dasar hukum Al-Quran. Khalifah Ali mulanya tidak mau menerima ajakan ini karena beliau tahu bahwa hal ini adalah suatu siasat dari orang yang hampir kalah, yaitu dengan cara meminta penghentian peperangan untuk sementara dan menyusun kekuatan kembali. Tetapi Sayyidina Ali didesak oleh sebagian tentaranya, sehingga ada yang mengatakan kepada beliau, kenapa kita tidak mau menggunakan hukum Al-Quran? Akhirnya Khalifah Ali menerima tawaran penghentian peperangan itu, dan berhentilah peperangan. Perang Siffin ini diakhiri dengan tahkim atau penyelesaian perkara yang ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan perpecahan menjadi 3 golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Setelah Ali terbunuh oleh salah satu golongan, Khulafaur Rasyidin resmi berakhir. Berdirinya dinasti Bani Umayyah ditelatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Amul Jamaah. Setelah Ali wafat, kepemimpinan sebenarnya sempat dilanjutkan oleh putranya Hasan. Namun setelah beberapa bulan, Hasan mundur dari posisinya demi perdamaian kaum muslim yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah, dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, Perang Jamal, pertempuran Siffin, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah pertama. Perdamaian antara keduanya inilah yang disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah pertama di Kufah. Pemerintahan Bani Umayyah berpusat di Damaskus, berlangsung kurang lebih selama 90 tahun sejak 661 sampai 750 Masehi.
Selanjutnya, nama dinasti Umayyah diambil dari nama kakek buyut Muawiyah, khalifah pertama dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Kekhalifahan dinasti Umayyah di Damaskus. Selama 90 tahun pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus mengalami pergantian khalifah sebanyak 14 kali. Adapun nama 14 khalifah Umayyah di Damaskus, yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid ibnu Muawiyah, Muawiyah ibnu Yazid, Marwan ibnu Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam, Al-Walid ibnu Abdul Malik, Sulaiman ibnu Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid ibnu Abdul Malik, Hisham ibnu Abdul Malik, Walid ibnu Yazid, hingga Marwan ibnu Muhammad. Di antara 14 khalifah Bani Umayyah, ada 5 khalifah terkenal Bani Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan dengan prestasinya memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, menjadikan khalifah sebagai Amirul Mukminin. Yang ketiga, mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki. Yang kedua, Marwan ibnu Al-Hakam dengan prestasinya, yang pertama, mengalahkan gerakan kaum Khawarij dan Syiah. Yang kedua, penertiban alat timbangan. Yang ketiga, mengalahkan gerakan Ad-Dahaq bin Qais. Yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan dengan prestasinya mencetak uang dinar berbahasa Arab. Yang kedua, melakukan Arabisasi arsip dari bahasa Persia dan Yunani ke bahasa Arab. Yang ketiga, standarisasi penulisan Al-Quran. Yang keempat, Al-Walid ibnu Abdul Malik dengan prestasinya, yang pertama, menaklukkan Andalusia. Yang kedua, menaklukkan wilayah Kashgar. Yang ketiga, merenovasi Masjidil Haram, Makam Rasulullah, dan Masjid Nabawi. Yang kelima ialah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz juga dikenal sebagai khalifah yang adil dengan prestasinya, yaitu pembukuan hadis-hadis Nabi, menghentikan pemungutan pajak dari mu'alaf, dan memangkas pajak dari kaum Nasrani. Selanjutnya, menarik kembali harta yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah ke Baitul Mal. Perkembangan peradaban Islam masa Daulah Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, perkembangan peradaban Islam masa Daulah Umayyah di bidang sosial, yaitu terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena sudah ada peraturan perundang-undangan negara dan lembaga penegak hukum seperti lembaga peradilan dan polisi. Selanjutnya, terjaminnya masyarakat kelas bawah dengan adanya layanan kesehatan atau yang disebut dengan Bimaristan yang didirikan pada masa Abdul Malik bin Marwan. Selanjutnya, adanya panti sosial penyandang cacat, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, sarana olahraga, kantor pos, dan lainnya. Selanjutnya, perkembangan di bidang seni dan budaya. Arsitektur berkembang dengan pesat pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dengan bukti peninggalannya adalah Kubah As-Sakra pada tahun
691 Masehi yang merupakan masjid pertama yang ditutupi dengan kubah. Berikut adalah foto bukti kubah As-Sakra yang terletak di Palestina. Selanjutnya, pembangunan dua istana, yaitu Istana Qars Amrah dan Al-Musatta sebagai tempat peristirahatan khalifah di padang pasir. Tidak hanya perkembangan di bidang infrastruktur, perkembangan seni kaligrafi sangat pesat. Mulai pada tahun 661 sampai 750 ditandai dengan penemuan jenis-jenis tulisan utama pada saat itu seperti Tumar, Jalil, Nifs, dan Sulus yang ditemukan oleh Khutbah al-Muharrir. Akan tetapi, jenis tulisan yang masih ada sampai sekarang ialah Sulus dan Jalil. Selanjutnya, Abdul Malik bin Marwan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi internasional. Selanjutnya, perkembangan di bidang politik dan militer, yaitu memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi ke monarki. Selanjutnya, menerapkan wajib militer bagi setiap warga negara dan melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Selanjutnya, perkembangan di bidang ekonomi. Sumber pendapatan negara diambil dari ad-daraib, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh setiap warga negara. Lalu, mata uang kaum muslimin dicetak secara teratur untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang Romawi dan Persia. Lalu, organisasi keuangan terpusat pada Baitul Mal yang mengelola aset negara. Perkembangan di bidang pendidikan, diantaranya Khalifah menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi. Selanjutnya, mendirikan tempat untuk pelaksanaan pembelajaran seperti kutab, masjid, Baitul Hikmah, pendidikan di istana, dan badih. Dan membuka pengajaran bahasa asing karena wilayah Islam pada saat itu sampai ke Afrika dan Tiongkok. Selanjutnya, perkembangan di bidang teknologi, yaitu penemuan pembuat kertas pada tahun 750 Masehi oleh Yusuf Amran. Selanjutnya, penemuan kompas dibuktikan dengan dilakukannya ekspedisi dengan alat penentu arah dan penggunaan mislu dalam peralatan militer. Ibrah dari sejarah dinasti Umayyah. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, lalu mencontoh semangat menuntut ilmu, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membedakan kulit, suku, bangsa, dan lainnya. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, nilai tentang cinta tanah air, dan semangat untuk membangun bangsa. Kesimpulan, Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Selama 90 tahun berdiri, Bani Umayyah Damaskus dipimpin oleh 14 orang khalifah, di antaranya
ada 5 orang khalifah yang terkenal dalam pemerintahannya. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah terlihat dalam bidang sosial, seni dan budaya, politik dan militer, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Selanjutnya, ibrah mempelajari sejarah Bani Umayyah di Damaskus adalah meningkatkan keimanan kepada Allah, mencontoh semangat menuntut ilmu, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dan lainnya. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa memahaminya dengan baik. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.